Qawluhu law anna rajulan law khailun urun muhajjalatun in dhahrai khailin duhmin buhamin amma baina dhahrai fa ma'nahu bainahuma wa wafatil dha'i wa iskanil ha'i. Adapun baina dhahrai itu artinya adalah bainahuma. Dhahrai itu bacaannya adalah Allah dibaca fathah, haknya sukun. Wa amad duhmu bajamu adhama. Wa al aswadu wad dahma'u as-sauda'u. Adapun duhmun itu adalah bentuk jamak dari mufrad ad-daham. Ad-daham itu artinya adalah sesuatu yang hitam. Dahma'u ad-dahm. Ad-dahm itu artinya adalah as-sawadu, hitam. Ammal buhamu faqila as-sudu aidan wa qila al-buhamu alladhi la yakhadidu launuhu launan siwahu. Adapun buham itu ada yang berpendapat bermakna hitam juga. Ada yang berpendapat buham itu adalah sesuatu yang warnanya tidak bercampur dengan warna lain. Jadi polos. Sawa'un kana aswada aw abyadha aw ahmara, baik warna itu hitam atau putih atau merah. Bal yakunu launuhu khalisan, bahkan warna sesuatu itu murni polos hitam atau polos putih, polos merah dan seterusnya. Wa dzaqur ibnu Sikita wa Abi Hatim as-Sakhtiyani wa ghairihima. Ini adalah pendapat Ibnu Sikit dan Abi Hatim as-Sakhtiyani dan ulama yang lain. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ana faraduhum 'ala al-haudi qala al-Harawi wa ghairuhu ma'nahu ana taqaddamuhum 'ala al-haudi. Yaqulu faradul qauma idza taqaddamahum liyartadda lahum al-ma'a wa yuhayyi'a lahum ad-dila war-risha. Adapun kata-kata Nabi wa ana faraduhum 'ala al-haudi, itu kata Imam Harawi dan ulama yang lain bahwa makna faraduhum itu adalah ana ataqaddamuhum, saya akan mendahului mereka datang ke telaga. Dalam bahasa dikatakan faradul qaumah, dia telah mendahului kaum. Idza taqaddamahum, omongan itu ketika dia orang mendahului kaum untuk bolak-balik membawa air dan mempersiapkan untuk kaumnya itu, mempersiapkan timba dan talinya. Wa fi hadzal hadits bisyaratun li hadzal ummati zadahallahu taala syarafan fahani an liman kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi faradahu. Hadis ini adalah kabar gembira untuk umat Islam ini. Mudah-mudahan umat Islam ini ditambahkan kemuliaannya oleh Allah. Jadi betapa bahagia, betapa senangnya orang yang mendahului mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unadihim ala halumma ma'nahu ta'alaw. Qala ahlul lughati fi halumma lughatani afsahuma halumma lirrajuli warrajulaini wal mar'ati wal jama'ati minas sinfaini bisiwatin wahidatin. Adapun makna daripada halumah itu adalah ta'alau, kesini, datanglah. Para ulama ahli lughat berkata tentang halumah itu ada dua bacaan. Yang paling fasih adalah halumah. Selalu halumah, baik itu untuk laki-laki satu atau dua orang laki-laki atau perempuan atau banyak orang. Dari dua kelompok, dari kelompok baik perempuan atau laki-laki, dia selalu halumah. Wal lughatu tsaniyatu halumma yarjulu wa halumma yarjulani wa halummu yarijalu walil mar'ati halummi walil mar'ataini halummata walin niswati halumna. Lughat kedua adalah lihat-lihat orangnya, laki apa perempuan, dua atau tiga. Jadi kalau satu laki-laki ya halumma ya rajulu, datanglah engkau wahai laki-laki. Kalau laki-lakinya itu dua halumma ya rajulani.
Kalau banyak halummu ya rijalu. Kalau perempuan halummi. Kalau dua perempuan mata. Kalau perempuan banyak ahlumna. Qala Ibnu Sikiti nawiru al-ula afsahu kama qaddamnahu. Kata Imam Ibnu Sikit dan ulama yang lain, lugat pertama yaitu selalu halumah, baik laki-laki perempuan dua tiga itu selalu halumah itu yang lebih fasih. Sebagaimana sudah saya terangkan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam faqulu suhqan hakadha huwa fi riwayati suhqan marrataini wa ma'nahu bu'dan wal makanu sahiqu al ba'idu. Kata-kata Nabi faqulu suhqan memang bacaannya semua riwayat adalah suhqan dibaca dua kali. Makna suhqan adalah bu'dan tempat yang sahih itu artinya adalah tempat yang jauh. Abi suqan lugatani quri abihima fi sab'i iskanul ha'i wa dhammuha qara al gisa'iyun bid dhammi wal baquna bil iskani wa nusiba ala taqdiri alzamahumullah ta'ala suhqan aw sahaqahum suhqan. Kemudian kata-kata sukon itu ada dua bacaan, di mana dua bacaan itu oleh ulama ahli qiraat yang 7 itu ada yang baca keduanya itu, yaitu yang pertama haknya sukun suhqon, ada yang dhammah suhqon. Kemudian Imam Kisai membacanya dengan dhammah suhqon. Ulama yang lain yang 6 baca sukun suhqon. Suhqan itu dinasabkan dengan menakdirkan alzamahumullah, jadi maf'ul bih fi'ilnya mahdhuf. Suhqan au sahaqahum suhqan, mudah-mudahan Allah menjauhkan mereka. Babun tablughul hilyatun haitsu yablughul wadu'u. Bab ini menerangkan bahwa perhiasan di hari kiamat nanti adalah sampai sejauh mana air wudhu itu sampai di bagian anggota-anggota tubuh di wudhu. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Khalafun yakni ibn Khrifah an Abi Malik al-Ashja'i an Abi Hazim qala kuntu khalfa Abi Hurairah wa huwa yatawaddau lis-salati. Dari Abu Hazim, kata Abu Hazim, saya pernah ada di belakang sahabat Abu Hurairah. Beliau saat saya di belakang itu beliau sedang melakukan wudhu untuk sholat. Fakana muddu yadahu ala hatta tabrugha ibdahu. Faqultu lahu ya Abu Hurairah ma hadzal wudhu? Faqala ya bani Farrukha antum hahuna law alimtu annakum hahuna ma tawaddatu hadzal wudhu'a. Sami itu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu tablughul wadu'u. Hatta yablughul wadu'u. Jadi di waktu wudu itu sahabat Abu Hurairah mengulurkan tangannya dalam pembasuhan itu sampai tangan beliau itu sampai ke ketiaknya. Lalu saya bertanya kepada beliau, wahai Abu Hurairah, apa ini? Wudu apa-apaan ini? Wudu macam apa ini? Kemudian kata Abu Hurairah, wahai Bani Farrukh, apakah kalian ada di sini? Ayhan hal antum mahuna. Seandainya saya tahu kalau kalian itu ada di sini, maka saya tidak mungkin akan melakukan wudu seperti wudu ini. Ini saya mendengar kekasih saya Nabi Muhammad SAW bersabda, hiasan mukmin itu akan sampai di mana air wudhu dulu di dunia sampai ke situ. Jadi makin banyak yang terbasuh, makin banyak hiasannya. Maksudnya begitu ya. Qaluhu Babu tablughul hilyatu haitsu yablughu wudu'u. Qultu ya Rasulullah qaluhu faqultu ya Abu Hurairah ma hadzal wudu'u. Faqala bani Farrukha antum hahuna
law alimtu annakum hauna man tawaddatu hadzal wudu'a sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablugul hilyatu minal mu'minina haitsu yablugul wudu'un wa amma farruhu fa bibatil fa'i wa tasdidir ra'i wa bil kha'il mu'jamah. Adapun kata-kata farruh itu bacaannya adalah fa dibaca fathah, ra-nya dibaca tasdid, kemudian pakai kha bertitik. Qala Sa'bul Aini farruhu balagana annahu min waladi Ibrahimah. Adapun kata farruh kata pengarang kitab Ain bahwa farruh itu yang saya mendengar bahwa farruh itu adalah termasuk anak daripada Nabi Ibrahim min waladin kana ba'da Ismail Ishaq katsura nasluhu wa nama adaduhu fa waladal ajamah alladzina hum fi wasadil biladi. Bahwa Farruh itu adalah salah satu putra Nabi Ibrahim dari suatu putra yang setelah Nabi Ismail dan Ishak. Jadi Nabi Ibrahim tidak hanya punya putra Ismail dan Ishak saja, tapi punya anak yang lain. Yang anak yang lain ini banyak keturunannya dan jumlahnya berkembang biak. Maka melahirkanlah putra yang ini melahirkan orang-orang suku Ajam yang ada di pertengahan negeri-negeri. Qala qadiyadun arada Abu Ratahuna al-mawaliyah wa kana khitabuhu li Abi Hazimin kata qadiyat Abu Hurairah yang dimaksud Abu Hurairah ya Bani Farruh itu adalah para budak-budak. Tapi arah pembicaraan Abu Hurairah itu adalah kepada Abi Hazim. Qala qadiyadun wa inna ma arada Abu Hurairah bi kalamihi hadza annahu la yanbaghi liman yuqdada bihi idza tarakhasa fi amrin li daruratin aw tashaddada fihi li waswasatin aw liqadihi fi dhalika madhhaban shadda bihi 'anil nasi yaf'alahu bi hadratil 'ammah al-jahalah li'alla yatarakhasu bi rukhsatihi li ghairi daruratin aw ya'taqidu annama tashaddad bihi wal fardul lazim. Hadza kalamul qadhi. Kemudian kata qadhi Abu Hurairah dengan mengatakan bahwa kamu ada di sini, seandainya kalian tidak di sini saya tidak akan wudhu seperti ini. Itu maksudnya adalah kata Abu Hurairah tidak selayaknya, tidak sepatutnya orang yang menjadi panutan umat ketika dia melakukan amalan-amalan keringanan dalam ibadah, mengambil yang ringan tanpa ada darurat, atau dia beramal yang berat-berat karena was-was, atau dia panutan itu ya berkeyakinan dalam amalan itu meyakini satu madhab, satu pendapat yang nyeleneh, tidak seperti pendapatnya ulama yang banyak. Itu kalau demikian dianjurkan dia tidak melakukan di muka umum, di muka orang-orang awam yang bodoh-bodoh. Kenapa? Agar mereka tidak mengamalkan yang ringan-ringan itu meniru dirinya tanpa darurat, atau agar mereka orang-orang awam itu tidak meyakini bahwa amalan yang dia lakukan yang berat itulah yang wajib, agar tidak ada dugaan seperti itu. Inilah penjelasan qadhiyat. Wallahu a'lam.